Ternyata di Quran surat ke-17 ayatnya 82, Al-Quran bukan hanya sebagai nur, tapi Al-Quran di ayat ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Shin, fa, ainnya panjang, hamzah. Syifaun, syifaun. Apa? Syifaun. Shin, gak ada ain. Shin, fa, nya panjang, hamzah. Syifaun. Apa itu syifa, Ustaz? Syifa itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini badan manusia nih, ya, badan manusia. Kemudian setelah itu ini syifa. Maka syifa ada pendapat virusnya mau masuk nggak bisa, karena ada apa nih? Syifa, penghalang. Satu. Ada juga mengatakan syifa itu adalah dia masuk virus penyakitnya, tapi penyakitnya nggak bisa memakan badannya. Jadi badannya kalau boleh saya bilang kebal. Kebal itu bahasa kitanya apa? Kebal. Nggak mempan. Itu namanya pada syifa. Maka orang yang suka baca Quran, insya Allah badannya kebal dari penyakit. Makanya orang yang suka baca Quran, insya Allah badannya pada sehat. Maka terapi kesehatan bukan hanya puasa. Sumu tasihu, puasalah kalian, kata Rasul, badan jadi apa? Sehat. Tapi bukan hanya puasa, tapi juga orang pengen badannya sehat, maka selalulah membaca. Maka Al-Quran bukan hanya nur, tapi juga obat, atau apa, segala obat yang membuat badan jadi sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ini Allah masih berikan kita iman, hidayah. Juga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Bisa hadir dalam rangka menghadiri sholat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan menghadiri majelis ilmu antara maghrib sampai isya. Dan berharap insya Allah amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai wujud syukur kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kitanya bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, malam ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu berikan kita nikmat iman dan sehat walafiat. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua, kerabat, keluarga para almarhumin yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga wasilah hadiah bacaan Fatihah Allah lapangkan alam kubur mereka semuanya. Dan berharap
Semoga hadirnya kita pada malam ini semuanya tercatat sebagai pahala ibadah. Ila hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang alam akhirat. Alam akhirat yang sempat terputus kala itu adalah qabrun. Tulisannya hurufnya qaf ba ra, qabrun. Tapi di Quran juga tertulis dengan sebutan barzakh, ba ra zain kha, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi barzakh atau qabrun artinya adalah pembatas atau pemisah. Jadi kalau ada yang tanya apa arti kata dari kubur, jawabannya adalah pembatas atau pemisah. Kita bilangnya bukan qabrun, kita bilangnya kubur. Kubur itu bentuk banyak atau bentuk jamak dari kata qabrun. Qabrun, 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 qabrun. Banyaknya bukan qabrun, tapi banyaknya apa? Kubur. Jadi kubur yang selama ini kita bicara dalam keseharian sebenarnya itu asal muasalnya adalah bahasa apa? Arab. Sama dengan kata sabar. Sabar itu sebenarnya juga bahasa Arab. Namanya disebut soberun. Soberun jadinya apa Indonesia tulisannya? Sabar. Kalau ini koberun jadinya kubur. Tapi di Cipetet bilangnya koper. Sama nggak dengan di sini nih ya? Makanya kalau ada yang bilang mau kemana Jumat pagi-pagi, jawabannya mau ke koper. Berarti ini daerah Menteng Atas sama dengan daerah Cipetet. Kapan-kapan ke Cipetet dong? Insya Allah ya, Insya Allah. Semoga panjang habis lebaran. Oh ya, Insya Allah panjang umur sehat ya. Jadi koberun itu artinya adalah pemisah atau apa tadi, pembatas. Kalau dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah akhirat pertama. Jadi akhirat pertama itu dalam Islam adalah kuburan. Maka kalau kita bilang alam akhirat, yang pertama adalah kuburan. Maka kuburan disebut alam akhirat sebelum masuk alam akhirat berikutnya. Nah, alam akhirat berikutnya itu setelah terjadinya hari kiamat. Makanya alam akhirat yang pertama adalah kubur atau barzakh, sedangkan alam akhirat setelah yang pertama adalah setelah terjadinya hari apa? Kiamat. Makanya orang tua kita kalau Cipetet bilangnya babaknya. Makanya saya manggilnya bukan papa mama, tapi saya manggilnya babaknya. Ini Menteng sama ya? Beda kali ya. Jadi saya manggil orang tua saya babaknya ya. Jadi orang tua kita, kerabat keluarga yang sudah wafat, itu sebenarnya sekarang berada di akhirat pertama. Dan mereka sebenarnya menunggu kapan terjadinya hari kiamat. Coba kita bayangin ya, kalau meninggalnya umpama tahun 2025, ini umpama ya. Dan seandainya kiamatnya terjadi tahun 3025. Maka dia menunggu sampai kiamat selama 1000 tahun. Itu kalau meninggalnya 2025 dan kiamatnya 3025.
Makanya kita harus persiapkan diri. Jadilah 2026 insya Allah menjadi tahun yang lebih baik. Man kana yaumu khairu min amsi fahuwa rabi. Barang siapa yang tahun itu lebih baik, tahun ini lebih baik ketimbang sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Semangat ibadahnya ya, insya Allah. Karena siapapun yang meninggal menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Nah, ada pertanyaan, bagaimanakah kondisi kubur secara khusus? Hadisnya sahih, riwayatnya Imam Al-Bukhari, Muslim. Rasulullah berdiri di salah satu kubur sahabatnya. Beliau mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini adalah gelap untuk penghuni-penghuninya. Jadi kalau ada yang tanya, apakah kuburan itu terang? Jawabannya, asalnya kuburan adalah apa? Gelap. Kalau kita di rumah itu mati lampu, kita di rumah mati lampu jam 12 malam. Kita kan di rumah, posisinya di kamar, keluar sedikit ruangan tamu. Kita udah mengenal kondisi ruang tamu kita, di mana kondisi kursinya, lemarinya, dapurnya. Loh, mati lampu di rumah aja kita gelisah, bener ya? Mati lampu di rumah aja kita apa tuh? Gelisah. Padahal gelapnya itu kita sudah sedang berada di rumah. Apalagi gelapnya kuburan yang kita baru pertama kali masuk ke dalamnya. Maka dari situlah kalau ada yang tanya, apakah kuburan itu gelap? Jawabannya gelap. Dan itu sendiri Rasul yang mengatakan ketika beliau berada di atas apa tadi? Kubur. Jadi kuburan kita garis bawahi ya, kondisinya sangat apa tuh? Gelap. Dan ketika kuburan itu gelap, maka kita butuh namanya adalah cahaya. Cahaya atau penerang. Kalau bahasa Arabnya namanya adalah nur. Apa tadi? Nur. Nur itu artinya cahaya. Makanya ada laki-laki dan wanita namanya diawali dengan kata nur. Kalau laki-lakinya nur, ya udah jangan ngegas ya, astagfirullahaladzim ya. Nur Hasan, benar ya. Tapi kalau wanitanya Nur Hasan, Nur Hayati, jauh sekali ya. Nah dari situlah kita butuh namanya cahaya. Tapi dalam hadis yang saya temukan riwayat Imam Hakim, yuktuna nurahum ala qadri a'malihim. Sesungguhnya cahayanya itu akan memancar atau bercahaya sesuai dengan amalan kita. Jadi cahaya yang kita dapat di alam kubur sesuai dengan apa tadi? Amalan kita. Di sini tertulis minhum, di antara mereka yang di akhirat, min nurihi mislul jabal. Ada yang cahayanya besarnya seperti besarnya gunung. Jadi ada orang yang dapat cahaya besarnya itu sebesar apa tuh? Gunung. Ya Allah, semoga kita semuanya bercahaya. Nah, biasanya sih cahaya itu juga sudah nampak ketika dia berada di bumi atau di dunia. Cahaya memancar dari kesolehan dirinya. Dari kesolehan hati memancar kemana nih? Ke muka, wajah. Makanya sering kita lihat, ya Allah, enak banget ngelihat aura wajahnya, air mukanya. Badan kita tuh jadi adem. Ya boleh jadi karena pancaran wajah yang bercahaya diawali dengan kesolehan apa nih? Hatinya. Makanya saya lihat wajah hadirin yang sebelah kanan, tengah dan kiri. Ini badan saya sekarang jadi adem karena ada, maafin saya ya. Nah itulah kita ya.
Semangat ya, biar kita punya apa tadi? Cahaya. Ternyata cahayanya ada yang sebesar apa tadi? Gunung, gede banget, Masya Allah. Wa adnahum nuran, dan yang paling kecil cahayanya adalah ala ibhamihi, sebesar apa nih? Jempol. Jadi cahaya di akhirat termasuk di kubur yang paling rendah adalah sebesar apa nih? Jempol. Dan saya berharap yang hadir pada malam ini cahayanya sebesar gunung. Amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita yang sudah wafat ya, semoga cahayanya sebesar apa tadi? Gunung. Ada nggak amalan yang bisa membuat kita meraih cahaya? Ada. Surat di Quran namanya surat 66. Namanya At-Tahrim. Sama-sama ya. Surat namanya apa tadi? At-Tahrim. Nomor urutnya yang ke-66. Ayatnya berapa? Ayatnya itu adalah ke-8. Di ujung ayat ini ada doa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ikuti saya ya, sama-sama. Surat 66 ayat 8. Angkat suara. Semoga ini doa yang bisa membuat kita dapat cahaya segede gunung ya. Amin. Yuk sama-sama. Saya dulu ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Coba ulangi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu mah doa beda lagi Pak. Nanti buka aja di rumah kalian. Dan tolong ini doa dijadikan zikir harian kita selesai sholat ya. Rabbana ya Allah, atmim sempurnakanlah lana untuk kami nurona cahaya. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau sangat berkuasa kepada segala sesuatu. Jadi kalau ingin mendapatkan cahaya, mulai saat ini banyaklah apa nih? Doa. Dan doa ini usahakan kita amalin. Apalagi ini doanya sumbernya dari mana? Quran surat 66 ayatnya 8. Ada yang hafal jamaah nih? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi jangan bilang ke saya, mana tuh katanya Ustaz orang Cipete ngamalin doa ini bercahaya. Saya ngamalin semalam lagi tahajud kok nggak cahaya-cahaya. Ya baru semalam gitu ya. Jadi amalinnya sering, insya Allah kita dapat apa tadi? Cahaya. 2. Di kuburan itu gelap dan kita butuh cahaya. Apa cahayanya Ustaz yang bisa meneranginya? Rasul mengatakan dalam satu hadis, basyiril masyaina fi zulmi ilal masajidi binurita yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada orang yang menuju masjid dalam kegelapan. Saya ulangi 2 kali ya. Sampaikan berita gembira kepada orang yang menuju masjid dalam keadaan apa? Gelap gulita. Keadaan gelap gulita di zaman Nabi, banyak ulama berpendapat atau mensyarah di kala waktu sholat subuh. Maka kalau begitu, sampaikan berita gembira kepada orang yang jalan dalam keadaan gelap menuju masjid. Berarti dalam sholat apa tuh? Subuh. Binuritami yaumal qiyamah. Dengan harapan
mendapatkan berarti cahaya yang bisa menerangi kita kalau kaki kita sering melangkah menuju masjid dalam keadaan apa? Gelap. Bukan berarti cahaya mau ke subuh dimatiin, bukan. Jadi cahayanya itu memancar karena kita sering ke masjid pada saat mengerjakan sholat apa? Subuh. Maka seringnya kita sholat subuh di masjid atau di musola, sebenarnya itulah yang membuat kita mendapatkan apa tuh? Cahaya. Ini masjid ini subuhnya banyak jamaahnya. Saya enggak banyak ini subuh gabungan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau subuh gabungan, nah insya Allah banyak terus ya. Ini kayaknya harus diruqyah kayaknya ini ya. Jadi kalau begitu, salah satu amalan yang membuat kita mendapatkan cahaya, kitanya sering subuhnya berjamaah di mana tuh. Nah ini ada hadis begini Bapak, Ibu semuanya. Man tawaddo'a lis-sholati fa asbaghal wudu'a summa masya ila sholatil maktubah. Barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya dengan membasuh sunnah dan basuh sebanyak 3 kali, maka kemudian dia masya. Jadi bahasa Arabnya jalan itu masya, min syinya, masya. Apa? Kalau naik di kendaraan rokibah. Nah tadi Nabi mengatakan masya atau rokibah. Coba tolong fokus ya. Man tawaddo'a lis-sholati fa asbaghal wudu'a summa masya ila sholatil maktubah. Masya atau rokibah? Masya artinya apa tadi? Jalan. Masya itu jalan. Makanya dulu waktu masih remaja di Jepete ada tuh remaja habis lebaran pada tur. Namanya apa tuh? Pakai mobil. Iya, masyaallah. Ya Allah. Ya maksudnya apa tuh? Berarti kalau begitu tamasya itu asal katanya dari bahasa Arab yaitu apa? Masya. Berarti kalau jalan-jalan masya ya. Nah, balik lagi ya. Nah, berarti kalau begitu baiknya kita mau ke masjid sudah dalam keadaan wudu, dan baik afdolnya kalau teks hadisnya adalah apa? Masya. Makanya besok jika mau ke masjid sholat subuh itu memang afdolnya sesuai teksnya ya, itu baiknya apa tuh? Jalan. Dan usahakan wudunya sudah dalam keadaan berwudu. Apa? Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Maka amalan yang membuat kita diampuni dosa, mau ke masjid sholat berjamaah sudah dalam keadaan berwudu. Jadi jalannya sudah dalam keadaan wudu. Nah Bapak bayangin kalau dari Cipete ke Menteng atas ini jalan, coba bayangin dah. Nah makanya tinggal dikondisiin aja ya. Udah ya. Nah makanya baiknya itu jalan ya disesuaikan. Jadi jangan terlalu letterlek ya. Jadi mulai saat ini baiknya jalan, dan baiknya antara pergi dan pulang dia beda jalan. Tujuannya apa? Kalau di surat Yasin 36 ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asar artinya adalah bekas. Maka di mana bumi kita pijak atau injak,
itu bumi akan ada bekas. Bekas di situ maksudnya juga adalah saksi. Makanya baiknya berangkat dan pulang dari masjid beda jalan, biar banyak bekas atau banyak apa? Saksi. Makanya setelah sholat maghrib mau sholat sunnah dia baiknya sedikit bergeser. Tujuannya biar banyak yang jadi apa tuh? Saksi. Maka di bumi mana kita injak itu akan jadi saksi. Tapi kalau rumahnya di sini ya pulangnya berapa mana tuh? Gitu ya, di mana bumi kita injak akan jadi apa tadi itu? Saksi. Ini saya lihat kok Bapak kelihatannya malam ini happy sekali. Apa yang membuat Bapak jadi senang malam ini? Gitu, di bumi mana kita injak, insya Allah akan jadi apa? Saksi. Jadi di kuburan gelap, amalan yang meneranginya adalah doa. Yang kedua, sering-seringlah langkah kakinya menuju masjid, terkhusus di saat sholat subuh. 3. Apa amalan yang membuat kita di kuburan dapat apa? Cahaya. Suratnya keempat, nama suratnya An-Nisa, ayatnya 174. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang petunjuk dari Tuhanmu Allah. Petunjuk atau bukti kebenaran, bahasa Qur'annya adalah burhan. Apa tadi? Makanya ada laki-laki namanya burhan. Setelah itu wa anzalna, Allah katakan kami telah menurunkan ilaikum kepada kita semuanya nuron mubina. Apa tadi? Nuron mubina. Apa bedanya antara nur dengan nuron mubina? Kalau nur hanya sebatas cahaya, kalau mubina cahayanya sangat mentereng lagi. Apa tuh? Terang sekali. Jadi kalau begitu nuron mubina, ulama mengatakan adalah Quran. Apa tadi? Berarti kalau begitu orang yang sering membaca Al-Quran, insya Allah di kuburan dia akan mendapat cahaya. 3 ya, doa subuhnya di masjid berjalan, dan yang ketiga dia sering membaca apa tuh? Quran. Orang yang sering membaca Quran, insya Allah dia akan bercahaya. Bahkan tidak ada satu riwayat para sahabat Nabi bangun kemah di atas kuburan. Mereka nggak menyangka kalau di bawahnya kuburan, karena bedanya kuburan yang ada di sana dengan di kita. Kalau kita umumnya ada apa tuh? Gundukan. Tapi di sana enggak. Mereka para sahabat kala itu, saya temukan hadis ini dalam buku Muntakhab Ahadits, kitab hadis pilihan. Setelah itu ketika mereka sudah bangun kemah, ternyata di bawah, yaitu di bawah kuburan, ada seseorang yang baca Quran, suratnya 30, suratnya 67 ayat, suratnya 67 jumlah ayatnya 30. Namanya Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Berarti dia baca Quran surat Al-Muluk. Kemudian hal ini ditanyakan kepada Rasulullah. Beliau mengatakan hiyal mani'ah min adzabil qabri. Sesungguhnya surat Al-Muluk nomor urut 67 Tabarok adalah surat penjaga, pelindung kita dari azab kubur. Makanya jangan lepas baca Quran, insya Allah mukanya bercahaya. Saya ada kajian di Cilandak, sedang tausiah dihadiri oleh satu jamaah. Kok beda nih? Ternyata memang jamaah ini beliau bukan orang Indonesia, tapi orang Turki.
dan salah satu pimpinan pesantren tahfidz Quran. Beda sekali aura wajahnya. Dan disitulah sebelum meninggal aja orang-orang para penghafal Quran sudah diberikan apa tuh? Nur atau apa? Cahaya. Ternyata di Quran surat ke-17 ayatnya 82, Al-Quran bukan hanya sebagai nur, tapi Al-Quran di ayat ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Shin, fa, ainnya panjang, hamzah. Syifaun, syifaun. Apa? Syifaun. Shin, gak ada ain. Shin, fa nya panjang, hamzah. Syifaun. Apa itu syifa, Ustaz? Syifa itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini badan manusia nih, ya, badan manusia. Kemudian setelah itu ini syifa. Maka syifa ada pendapat virusnya mau masuk nggak bisa. Karena ada apa nih? Syifa, penghalang. Satu. Ada juga mengatakan syifa itu adalah dia masuk virus penyakitnya, tapi penyakitnya nggak bisa memakan badannya. Jadi badannya kalau boleh saya bilang kebal. Itu bahasa kitanya apa? Kebal. Nggak mempan. Itu namanya pada syifa. Maka orang yang suka baca Quran, insya Allah badannya kebal dari penyakit. Makanya orang yang suka baca Quran, insya Allah badannya pada sehat. Maka terapi kesehatan bukan hanya puasa. Sumu tasihu, puasalah kalian, kata Rasul, badan jadi apa? Sehat. Tapi bukan hanya puasa, tapi juga orang pengen badannya sehat, maka selalulah membaca. Maka Al-Quran bukan hanya nur, tapi juga obat. Atau apa, segala obat yang membuat badan jadi sehat. Makanya itulah prinsip orang yang merokok badannya sehat, yang penting baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada tuh di Cipete ngomong begitu, gak apa-apa Ustaz rokok, yang penting rajin baca Quran. Saya bingung jadinya. Tapi ada nggak orang rokok, rajin rokok, tapi rokoknya di kantong, bagaimana caranya bisa ngerokok rokok temennya? Ada yang kayak begitu? Daerah mana tuh? Cepet. Masya Allah. Jadi rokoknya di mana tadi? Rokoknya di kantong. Gimana caranya rokoknya utuh, tapi bisa ngerokok temennya? La ilaha illallah. Apa namanya? Cuman model korek. Orang mana tuh? Menteng atas. Juga ya. Nah ini sini deh. Maaf, saya melebar ya. Bakhil. Naik lagi lebih tinggi. Syahih. Naik lagi lebih tinggi. Kotur. Bakhil, pelit. Syahih, pelit juga buat keluarga. Kotor, pelit, dan bagaimana uangnya utuh tapi bisa manfaatin uang temennya. Bagaimana rokoknya utuh tapi bisa merokok rokok temennya. Orang itu namanya kotor. Ada di Quran surat 17 ayat 100. Wa kana insanu qoturo. Qaf ta waw ro. Qaf ta waw ro. Ikuti saya ya. Kotor. Apa? Kalau nggak salah ngambilnya kayak keris. Belum pernah dengar itu ya? Kiris. Astagfirullahaladzim. Jangan lagi ya. Jadi cahayanya berapa tadi itu? 3. Yang pertama adalah sering doa. Yang kedua adalah subuhnya berjamaah di masjid. Dan yang ketiga, cahayanya itu adalah sering membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang seperti itulah insya Allah di kuburan akan mendapatkan apa itu? Cahaya. Ya Allah, aminkan, amin ya.
Karena semuanya kita ini pasti meninggal, semuanya pasti meninggal. Ada nggak Ustadz masih muda tapi meninggal duluan? Ya jangan bilang banyak dong, bilangnya ada aja gitu ya. Kemudian cahayanya apa Ustadz? Cahayanya yang keempat saya bersihkan adalah wudhu. Makanya jangan lepas dari wudhu. Kalau kita selalu berwudhu, insya Allah kita ini akan mendapatkan cahaya. Dan maka setelah itu terjadilah hari kiamat. Sebelum terjadi hari kiamat, maka kemudian ditiupkanlah sangkakala. Sangkakala kita tuh bilangnya si trompet. Sebenarnya sangkakala itu adalah sur. Wa nufiqa fis sur. Sur itu apa? Sangkakala. Di surat keberapa adanya Ustaz? Surat 39. Namanya Az-Zumar. Apa namanya tadi? Az-Zumar. Ayat keberapa? Ayatnya 68. Wa nufiqa, dan ditiupkanlah fisuri sangkakala, fasoiqo mati, manfis samawati, siapa yang ada di mana? Langit. Penghuni langit, kalau dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, setiap 4 jari sekali ada malaikat yang sedang sujud. Maka ketika sangkakala ditiup, malaikat yang ada di atas langit semuanya mati. Waman fil ardi, dan siapa juga yang ada di bumi, enggak terkecuali manusia, jin, bahkan binatang pun, tumbuh-tumbuhan juga pada akan mati. Illa, Allah katakan kecuali mansya Allah, siapa yang Allah kehendaki. Berarti di saat sangkakala pertama semua makhluk di atas langit dan di bumi pada mati, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki ini, siapakah? Masih ada yang hidup, yaitu yang niup. Benar nggak? Yang apa tuh? Yang niup. Nanti Bapak bisa buka Tafsir Al-Qurtubi. Yang masih hidup di saat sangkakala pertama adalah yang apa? Yang bukan yang niup, yang meniup. Tadi ngomongnya apa saya? Yang benar bukan niup, Pak. Tapi apa? Yang meniup. Itu masih hidup saat sangkakala yang pertama. Ada lagi nggak Ustaz? Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan yang mematikan, yaitu malaikat maut, Israfil. Jadi Israfil dan Israfil masih apa? Hidup di saat sangkakala yang pertama. Setelah itu apa? Allah mematikan 2 malaikat ini. Maka yang kekal adalah siapa? Allah. Lillahil wahidil qahhar. Yang berkuasa hanya siapa tadi? Allah. Al-Qahhar itu ada di Asmaul Husna. Hitung deh, nomor keberapa? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Al-Qahhar itu bisa dipakai kalau ditambahkan dengan doa ini, bisa melembutkan hati orang yang sedang emosi keras. La ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Atau ya Allah yang qahhar, itu orang yang hatinya apa tuh? Keras, bisa jadi apa dengan izin Allah insyaallah? Lembut. Ustaz pernah ngamalin? Belum. Kecuali buat sapi PO yang ketika dipotong di saat lebaran Idul Adha sedang berontak-berontak membuat gelisah jaga. Kita berwudu, alhamdulillah, kemudian sholat sunnah,
dan kemudian kita hampiri itu sapi PO yang lagi apa tuh? Berontak, kita pegang ubun-ubunnya sambil doa la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardh wa ma bainahumal azizul ghaffar. Dengan izin Allah, alhamdulillah sapinya lebih tenangan. Makanya saya bicara di hadapan ibu-ibu kalau suami ibu pulang dari pengajian suaminya marah-marah, pegang ubun-ubunnya kemudian baca zikir yang tadi. Apa yang terjadi itu? Ya, maka Allah lah tunggal ahad yang kekal. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Maka setelah itu apa Ustaz? Summa nufiqa fihi ukhra, lalu ditiupkanlah sangkakala untuk yang kedua kali. Makanya kalau dari ayat ini sangkakala ditiupkan 2 kali, meskipun ada yang mengatakan 3 dan 4, tapi kalau ini 2. Tiupan mematikan dan menghancurkan, tiupan membangkitkan. Sama-sama. Tiupan mematikan dan menghancurkan, dan tiupan membangkitkan. Berapa jarak sangkakala yang pertama ditiup dengan sangkakala yang kedua ditiup? Nabi mengatakan bainahuma ma bainahuma arba'un. Dari sini ke sini ditiup jaraknya 40. Masya Allah. Siapa yang pakai peci cakep banget ini? Siapa namanya? Has. Has itu bukan daging yang khas. Jadi dari sekian banyak jamaah, beliau bilang 40 apa? Ternyata pertanyaan beliau ini yang sangat saya harapkan. Dan pertanyaan beliau ini sama dengan pertanyaan sahabat Rasulullah kala itu. Masya Allah. Coba saya bilang lagi, bilang 40 apa ya? Jarak mabaina nafkhatainis arba'un, jarak antara sangkakala yang pertama menuju yang kedua 40. Nah, luar biasa. Masya Allah. 40 apa? Itu pertanyaan sahabat yang sama persis dengan pertanyaan malam ini yang keluar dari lisannya. Namanya Has. Has doang. Hah? Asepri. Itu tadi pertanyaan begitu, dapat dari mana tiba-tiba begitu aja? Masya Allah. Apa yang terjadi? Maka Rasul mengatakan apa itu? Nggak mau jawab karena nggak ada wahyu. Sahabat nanya lagi, arba'una syahran, apakah 40 bulan? Apa itu? Arba'una sana, apakah 40 tahun? Apa itu? Maka jarak antara sangkakala yang pertama menuju yang kedua, Nabi hanya menyebutkan kata 50. Beliau mengatakan apa itu? Artinya enggak mau jawab. Makanya kalau lagi ngobrol malas ngomong, apa tadi itu bahasa Arabnya? Apa itu? Aku enggak mau jawab. Makanya kemudian jarak antara sangkakala pertama dengan yang kedua sampai hari kiamat enggak ketemu. Jaraknya berapa lama? Yang tahu hanyalah Allah. Sebelum sangkakala yang kedua ditiup, Allah turunkan air hujan. Jadi nanti di hari kiamat sebelum manusia bangkit ada apa tuh? Air hujan. Maka dari air hujan itulah manusia tumbuh lagi. Awalnya manusia itu hancur kecuali aja bazanab nih. Tulang ekor. Apa Pak? Nih, tulang apa ini? Jadi dari tulang ekor, jadi semua manusia itu tubuhnya hancur kecuali dari tulang ekor itulah manusia numbuh lagi wasilahnya air hujan. Jadi dari air hujan itulah manusia akan apa tadi itu? Numbuh lagi, dan kemudian manusia numbuh itu melalui namanya ajabazanab. Kullu ibni Adam yaqulu turab illa ajabazanab. Semua manusia tubuhnya hancur dimakan tanah kecuali apa tadi? Tulang apa? Dari tulang ekor itulah tumbuh menjadi kaki, tumbuh menjadi badan, dan tumbuh menjadi kepala. Itulah manusia
semuanya hancur kecuali tulang ekor. Tapi ada manusia yang badannya utuh, nggak kemakan. Siapa dia? Salah satunya, ya ardola takuli lahmah. Qala ya Rabb kaifa aqul wa amal Qur'an baina jataihi. Orang yang selalu membaca Quran apalagi menghafal Quran, makanya badannya apa tuh? Utuh, nggak kena kemakan sama tanah. Masya Allah, badannya utuh, nggak kena makan sama tanah, karena selalu baca apa? Kalau boleh ditambah lagi, Al-Quran bisa menjadi cahaya. Yang kedua, orang yang baca Quran badannya. Dan yang ketiga, orang yang baca Quran jasadnya di kuburan utuh. Masya Allah, Masya Allah, cahaya, badannya apa tadi? Badannya sehat dan nggak memakan sama siapa. Jadi ada manusia yang memang badannya utuh. Siapa lagi Ustaz? Kalau ini sesuai dengan hadis adalah innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Jumlahnya mi'ah arba'ah wa ishruna alf, 124.000 nabi. Bareng-bareng, berapakah jumlah nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Jumlahnya sebanyak 124.000. Dan nanti di ujung atau di akhir zaman yang mengaku nabi adalah Dajjal. Siapa tadi? Wala taqumu sa'a illa yub'atsa dajjaluna kadzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul nabi palsu sebanyak 30. Makanya saya lihat semalam, saya lihat di internet ya, ternyata ada yang mengaku nabi lagi nih dari India, ngaku nabi. Ya Allah, tugimin, yang sering tugimin, ngaku nabi tugimin. Allahumma sholli ala sayyidina tugimin. Agak enak didengarnya ya. Sampai berapa tadi jumlahnya tuh? Sampai berapa tadi? 30. Emang kecepatan ini? Beneran? Kecepatan ini bener ya? Bukannya bener ini sudah isya? Bener Bang Ari? Ya Allah. Isyanya jam berapa tuh? 27. Itu memang 27. Ini berapa ini? 24 menit lagi kan? 3 menit lagi ya? Sampai mana tadi tuh? Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu jadi memang ada jasad yang saat ini kita lihat utuh, nggak kemakan sama siapa tadi. Karena salah satunya adalah jasadnya para pembaca atau penghafal Quran. Ya Allah Pak, semangat baca Qurannya, semangat subuhnya berjamaah di masjid. Itu jadinya ya. Maka kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua, bangkitlah manusia berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Masya Allah, semoga kita semuanya ketika bangkit nanti dimuliakan sama Allah. Amin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Yang ini yauma idzi durun nasu ashtata. Apa tadi? Ashtata. Kelompok. Apa tadi? Kelompok. Apa tujuannya? Liyurau a'malahum. Tujuannya saling terlihat amalannya masing-masing. Jadi jalannya apa tadi? Enggak sendiri, tapi apa? Kelompok. Tutup surah 17 ayatnya 97. Berapa sudah? 17. Surah 17 ayat 90 berapa?
7 surat apa yang terjadi Ustaz? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Ala apa tadi? Ala wujuhihim. Ini kan pala. Sini, ini apa ini? Pala, ini badan, ini kaki. Sesuai arahan tangan saya ya, bareng-bareng. Ini Bapak sehat Pak. Ini pala, ini badan, ini kaki, bareng-bareng. Begini. Jadi dia keluar dari kuburan begini Pak. Palanya di mana? Di bawah. Siapa dia yang keluar dari kuburan palanya? Sedangkan manusia itu keluar dari kuburan, ada yang rukbanan, naiki kendaraan. Ada yang musyatan, naiki kendaraan. Dia unik kok keluarnya. Nanti Bapak bisa buka surat Al-Isra ayat 97. Keluarnya malah justru kepalanya diseret sama malaikat menuju padang mahsyar. Dalam keadaan bagaimana Ustaz? Dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, enggak pakai sendal sepatu, enggak pakai alas kaki, enggak pakai sendal sepatu, enggak pakai pakaian selai pun, dan ghurlan, ujung kelaminnya ketutup lagi seperti bayi belum disunat. Namanya khitan, namanya kulub. Apa itu namanya tadi? Kulub. Nah kalau begitu manusia di padang mahsyar pada telanjang, iya. Kau bisa begitu? Nanti akan dikasih pakaian. Pakaiannya apa Ustadz? Next insya Allah to be continue. Akhirat bagian yang ke-5 insya Allah. Udah azan ya. Saya nanti setelah sholat isya mau langsung nih. Jadi nggak bisa lama-lama, mohon maaf ya. Nah, nanti kemana Ustaz? Insya Allah saya mau ke arah Ragunan, tapi bukan ke kandang. Ke Masjid Nurul Falah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diterima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.